Mari buka surat Yohanes yang ketiga. Hanya satu pasal, saya akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nanti pada ayat yang keempat kita akan baca bersama. Surat Yohanes yang ketiga, jangan dicari di Injil, itu bukan itu yang dimaksud, tapi surat Yohanes yang ketiga, pada bagian belakang dari Alkitab saudara. Pada pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Surat Yohanes yang ketiga, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat 4 kita akan baca sama-sama, 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ada hal yang sangat mendasar yang Yohanes tuliskan di sini, yang saya percaya pertama-tama keluar dari dasar hatinya, tapi juga saya percaya oleh karena Roh Kudus yang menginspirasi hidupnya sehingga dia tuliskan akan kalimat-kalimat ini. Dia berkata pada ayat yang keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kalau Anda bisa mengerti akan konteks pada waktu itu, rasul ini diyakini sebagai rasul yang terakhir meninggal dunia. Dalam pengertian rasul yang pernah hidup di bumi ini bersama dengan Yesus. Dan dia termasuk rasul yang tidak mati syahid, sekalipun dia menderita akan penderitaan badani yang luar biasa. Sejarah gereja menulis orang ini pernah digoreng dalam wajan dengan minyak mendidih tapi tidak mati. Dalam keadaan hampir buta dibuang ke Pulau Patmos. Tapi justru di sanalah dia melihat akan pewahyuan Allah yang luar biasa. Dan surat ini merupakan surat yang terakhir, termasuk surat yang terakhir. Sehingga dia sadar bahwa dia tidak mungkin mendampingi akan anak-anak Tuhan seperti yang sebelumnya dia lakukan. Lalu kemudian dalam bagian surat yang ketiga ini dia berkata, bagiku tidak ada yang sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, kalau Anda bandingkan dengan surat Yohanes yang kedua pada halaman sebelumnya, lihat pada ayat yang pertama juga sampai dengan ayat yang keempat. Dia berkata, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ayat yang keempat Anda perhatikan. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa, berapa saudara? Separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Amazing ya, mencengangkan sekali ketika dia mendapati hanya separuh dari anak-anak seorang ibu yang dia kasihi, hidup dalam kebenaran. Dia sudah berkata, aku sangat bersuka cita. Saya mau beritahu sesuatu yang keluar dari dasar hati saya yang paling dalam, saudara. Kalau Anda sudah melewati suatu proses perjalanan dengan Tuhan, pematangan, pemurnian, pendewasaan dalam Tuhan,
Dalam suatu level tertentu, saudara akan punya kepedulian sama seperti yang dimiliki oleh Rasul ini. Dalam pikiran saudara bukan lagi berpikir tentang bagaimana membuat semua jadi lebih hebat, lebih besar. Tapi orang peduli bagaimana yang sudah ada tetap hidup dalam kebenaran. Saya rasa sama dengan usia-usia manusia. Ketika seseorang itu baru menikah, yang muncul di benaknya pertama, bagaimana supaya kami punya keturunan. Betul nggak, saudara? Anda yang sudah menikah beberapa tahun, belum punya anak, dengar pengumuman tadi Anda berkata, mungkin inilah saatnya buat saya. Secara manusia ketika orang baru menikah yang dipikirkan, bagaimana aku bisa punya anak, itu pergumulan. Tapi setelah usia yang istrinya 35, 36, dengan beberapa anak, mungkin suaminya ingin tambah lagi. Karena ingin terima anak seperti Yakub kan, anak di masa tua. Istrinya berkata, no way. Dirayu seperti apa, rayuannya diterima, tetap bilang tidak. Dikasih berlian, dikasih emas, belikan tanah, dia terima semua. Anak laki ya, no thank you katanya. Lalu keluarga ini melewati suatu fase berikutnya. Bukan yang dipikirkan bagaimana aku tambah anak. Tapi bagaimana aku ngurus anak-anak yang sudah ada ini. Supaya mereka jadi benar. Dan bukan jadi kriminal. Betul nggak, saudara? Di dalam Tuhan hal yang sama terjadi. Kalau Anda mengizinkan Allah membawa kita dalam suatu proses pematangan tertentu. Dalam pendewasaan Tuhan tertentu. Ya, secara rohani kita ingin berkembang, kita ingin maju. Tapi saya berkata itu bagian tertentu yang bukan segala-galanya. Karena kemudian saya mulai melihat bahwa tidak kalah pentingnya mereka yang sudah di dalam Tuhan tetap hidup di dalam kebenaran. Dan bahkan Rasul kasih ini berani berkata, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dia nggak berkata tidak ada sukacita lebih besar daripada melihat orang diselamatkan. Bukan itu yang dia katakan. Tapi dia bicara sesuatu yang berbeda karena melihat kepedulian yang dia berikan kepada gerejanya. Dan dia berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Anda bertanya, Pak, kenapa bisa begini? Saya beritahu kenapa. Saya melihat saudara sekalian, hidup kita ini seperti masuk dalam terowongan-terowongan pergulatan yang tidak pernah habis. Kalau Anda dan saya mau jujur, semua orang melewati terowongan pergulatan hidup itu dengan berat sekali. Sepertinya ada terowongan yang harus dilewati. Dan terowongan yang namanya kehidupan ini brutalnya luar biasa. Anda menghadapi serangan setan yang tidak ada belas kasihan sama sekali. Sekali Anda bisa ditipu, diperdayakan, Anda bisa dijegal jatuh. Anda akan dihabisi tanpa ampun, saudara. Kalau Anda jujur melihat kehidupan hari ini, itulah kenyataan yang ada. Saya perhatikan di dunia ini dari kecil, anak sudah diajar dan mulai diajar betapa brutalnya kehidupan. Indonesia sedang mencoba mungkin meniru pendidikan cara Jepang. Saya khawatir one day angka bunuh diri anak-anak di negara kita akan tinggi karena stres seperti di Jepang. Dari kecil masa bermain mereka dihapus untuk satu hal yang namanya intelek. Dan orang dibuat begitu rupa sampai tidak bisa punya kebebasan apapun kecuali dengan buku. Ketika dia mulai menginjak dewasa, Anda melihat kejam. Sekitar kita begitu kejam. Anda tidak akan menjumpai belas kasihan sama sekali. Anda mesti perang, Anda mesti berjuang, Anda mesti melewati tekanan demi tekanan begitu mengerikan. Tidak sedikit yang bleeding, berdarah oleh karena pergulatan hidup, peperangan dalam lorong hidup itu yang harus dia lewati.
Dan cukup banyak yang akhirnya rontok di tengah jalan, dihabisi setan tanpa ampun. Dan sepertinya tanpa orang bisa mengulurkan tangan untuk mengangkat dan menolong akan kehidupan kita. Paulus pernah mengatakan hal yang sama. Coba buka 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-7. Kalimat yang pertama saja. Menjelang akhir hidupnya, ini yang dia katakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kalau Anda baca The Living Bible, ekspresinya bagus sekali. Dia berkata, I have fought long and hard for my Lord. Dia berkata, aku telah bertempur dalam pertempuran yang panjang dan berat bagi Tuhanku. Dan semua kita mesti melewati itu, saudara. Ada pergulatan peperangan yang panjang dan berat. Bukan pendek dan ringan seperti yang orang harapkan. Paulus berkata, I have fought long and hard for my Lord. Aku telah melewati peperangan pergulatan hidup ini. Begitu panjang dan berat untuk Tuhan. Dan saya berkata dalam suatu kedewasaan tertentu yang Allah bawa dalam kehidupan kita. Itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Anda akan berkata, ya, hidup memang seperti itu. Dan saya mau beritahu saudara, apa yang kadang-kadang membuat, tanda petiknya, saya frustrasi sebetulnya. Saya bukan orang yang kurang bersyukur kepada Tuhan. Tapi dengan kepedulian ini bisa menimbulkan kefrustrasian kadang-kadang. Ketika Anda sudah masuk dalam lorong perjuangan peperangan seperti itu, bloody sekali, berdarah dan mengerikan tanpa ampun. Brutal. Daud pernah berkata ada orang-orang yang menantikan hari sialnya. Anda akan tahu dikitari oleh mata yang selalu melihat kapan orang ini jatuh. Kapan orang ini tersandung. Kapan ada kesempatan aku bisa hantam dia. Kapan ada kesempatan aku bisa injak dia. Tentu ide dari setan. Dan tujuannya menghancurkan kehidupan kita. Tapi itu fakta pergulatan dalam hidup. Ketika Anda melewati sebuah lorong, Anda selesai dengan satu lorong. Ketika kita mencoba melihat ke belakang kembali. Saya melihat begitu banyak ribuan orang, mungkin jutaan orang. Yang sedang melewati lorong yang sama. Saya bisa bayangkan betapa mengerikannya apa yang dihadapi di sana. Karena sudah pernah saya lewati. Tapi saya tidak mungkin kembali berkata, mari saya bantu. Sebab itu pribadi antara engkau dengan Tuhan sendiri. Dan dalam keterbatasan fisik satu ini. Bagaimana saya bisa mendampingi 3.000 lebih jemaat di tempat ini. Untuk mengatasi satu demi satu melewati lorong itu. Dalam titik seperti itu saudara. Rasa frustrasi bisa muncul. Saya bisa berkata, Tuhan, Engkau yang mampu jagai mereka. Sekalipun brutal peperangannya, biarkan mereka tetap dalam kebenaran. Dan itu fakta, saudara. Bahkan di titik tertentu terhadap istri saya pun, seringkali saya nggak bisa berbuat apa-apa. Yang saya bisa buat, saya hanya berikan dukungan, saya hanya berkata, ya, come on. Dan selebihnya saya hanya bisa lihat dan saya tunggu apa yang akan kemudian dia buat. Karena manusia bukan robot. Jadi kendalikan manusia lain. Kita punya kehendak bebas. Keputusanmu menentukan apakah kau keluar sebagai orang yang menang dan tetap dalam kebenaran. Atau kau hancur. Dihabisi setan di situ. Kehidupan ini, Paulus berkata, long and hard. Fighting yang harus dihadapi. Pergulatan peperangannya. Tidak sesimpel, semudah yang orang pikir. Anda yang sedang mengalami pergulatan tertentu, Anda tahu yang saya maksudkan. Anda tahu betapa tidak mudahnya
Tetap dalam kebenaran. Ketika serangan, hantaman, kanan kiri mulai datang. Tetap dalam kebenaran. Apa yang harus kita buat, saudara? Secara fisik saya pernah mengalami. Pada akhir tahun yang lalu, saya diundang beberapa gereja di Amerika dan di Kanada. Lalu kemudian kami merencanakan, kami berdoa untuk liburan dengan keluarga ke Amerika. Singkat cerita, kira-kira hampir 2 minggu sebelum keluarga saya ikut nyusul ke Amerika, saya terbang dulu ke Kanada dan ke Amerika untuk pelayanan. Pada hari di mana mereka akan tiba, itu hari yang paling berat buat saya selama saya di Amerika. Susah untuk tidur, makan tidak enak. Kenapa, saudara? Saya tahu apa yang dihadapi istri saya. Yang akan dihadapi, yang sedang dihadapi, saya tahu persis. Saya ke Amerika mungkin sudah puluhan kali. Kalau saya pergi sendiri, saya berkata, saya merasa tidak ada permasalahan apa-apa. Semua akan gampang dan semua akan lancar. Tapi bayangkan kalau istri saya pergi dengan 3 anak, saudara. Dengan berbagai aksesoris yang dia bawa. Anda tahu kalau seorang pria pergi, koper kecil 1 cukup. Begitu suami istri, 2 koper gede kurang. Karena aksesoris pria dengan perempuan lain. Anda harus tahu. Laki cukup t-shirt 5, baju begini 2, dasi 3, sepatu 1 yang dia pakai. Hitam aja selesai. Sendal jepit 1. Kalau Anda bawa istri Anda, merah, 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 merah. Biru, 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 biru. Kuning, 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 kuning. Kotak, 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 kotak. Kotak, 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 kotak. Ngerti maksudnya, saudara? Ibu-ibu ngerti ya maksudnya? Terima kasih untuk pengertiannya. Anda bisa bayangkan itu koper anak 3. Mie ini, mie. Semua, mie terus. Doanya nggak pernah. Mie. Anda bisa bayangin, kalau di rumah, mungkin lebih gampang. Buat itu super mie semua, makan, selesai. Di pesawat ceritanya lain. Mereka harus duduk terpencar. Itu bukan hal yang gampang. Mereka terima visa, tapi Anda tahu Amerika. Mereka dengan gampang bisa pulangkan Anda kembali ke Indonesia tanpa alasan yang jelas. Hanya curiga aja, pulang. Itu aja. Saya pernah ketemu 2 teman. Satu di antaranya pergi dengan kami. Saya diizinkan masuk, dia tidak boleh. Tanpa reason yang jelas, hanya curiga aja. Oh, ini akan berbohong dengan kami, pulangkan. Diinterogasi 8 jam di airport. Dikasih air putih, gak dikasih makan. Pulangkan lagi, terbang 20 jam lebih balik ke Indonesia. Bayangin, saudara. Buang uang, buang semua. Dihumiliate, dipermalukan seperti orang tahanan. Anda bisa bayangkan ini. 2 teman yang saya kenal pribadi. Ngalami itu yang satu di depan mata saya sendiri. Dan Inggris istri saya. Bagus untuk belanja. Kurang bagus untuk wawancara. Kalau belanja kan gampang. $5. Bayar $5. Banyak orang nggak bisa bahasa Inggris, kalau belanja langsung pintar bahasa Inggrisnya. Lancar sekali. Saudara bisa bayangkan dengan anak 3. Ini petugas imigrasi dididik untuk curiga dengan orang. Biasanya langsung tanya kan, suaminya mana? Oh, sudah di Amerika. Mikirnya langsung, ini akan nyusul, ini pengungsi. Itu semua di pikiran saya. Saya ngerti, saudara. Saya ngerti, I know. Jadi ketika saya tahu jam berapa mereka terbang, jam sekian mereka akan tiba, buat saya itu penantian yang panjang. Apa yang saya bisa buat? Bahasa roh, firasataka rapasan. Inginnya saya ngilang, ting, sebelah mereka. Ayo pergi dengan aku. Tapi nggak bisa. Anda bisa nangkapnya? Itu pergulatan sekian puluh jam. Mereka harus lewati sendiri. Saya nggak bisa tolong. Kecuali gila-gilaan, terbang dulu pulang Indonesia. Pergi lagi. Yang tidak masuk akal.
Dan saya mau beritahu, dalam kenyataan hidup masing-masing kita, itu yang sering kali terjadi. Buat saya kepeduliannya bukan lagi apapun, tapi saya peduli bagaimana mereka bisa safe, bisa cepat keluar dari airport. Nah, itu yang saya tunggu. Anda tahu hari itu saya sambut mereka spesial sekali. Saya orangnya casual, ke kantor pun pakai sandal seringkali, saudara. Mumpung ada Toronto Blessing, semua sandalan saya sedalan. Tapi hari itu saya jemput keluarga saya pakai jas, pakai dasi seperti jemput Bill Wilson. Anaknya Pak Adi ngomong sama saya, "Wih, Bapak lain sekali jemput keluarga istri nih ya pakai jas." "Iya," saya bilang. Dalam hati saya berkata, kamu tidak tahu apa yang dia sedang lewati. Saya tunggu, saya datang di airport setengah jam sebelum pesawatnya landing. Dan saya tunggu pada saat detik pesawat landing itu rasanya berjam-jam, berhari-hari. Panjang sekali penantiannya. Tidak ngerti apa yang akan terjadi di dalam sana, saudara. Bayangin 3 anak. Musim dingin dengan jaket tebal-tebal, koper gede-gede. Saya bisa bayangin, ngangkat kopernya itu gimana caranya. Itu belum koper pulang, koper berangkat, saudara. Koper pulang saya bisa bantu nih. Dan akhirnya, setelah saya diberitahu pesawat sudah landing, saya tunggu di luar. Saya nggak bisa masuk. Yang saya tahu keluargaku di sana. Yang saya tahu sekarang istriku harus menghadapi orang imigrasi dengan berbagai pertanyaan curiga. Yang saya tahu semua kemungkinan bisa terjadi. Yang saya tahu saya mestinya bisa dampingi dia di sana. Tapi detik itu saya nggak bisa apa-apa. Saya bisa menunggu. Dan saya bisa melotot memperhatikan orang-orang yang keluar. Yang saya tunggu adalah manusia yang gemuk, laki, Samuel. Karena saya tahu dia akan keluar pertama. Dan betul dia keluar pertama, saudara. Tidak mungkin di belakang, anak itu selalu mau di depan. Saya perhatikan, saya tunggu, saya melotot satu persatu. Yang keluar kurus-kurus semua, saudara. Dan mereka keluar lama sekali. Mungkin proses ngatur koper itu yang lama. Saya nggak tahu, saya belum tanya sampai sekarang, saya lupa tanya kenapa lama sekali. Anda bisa bayangkan itu penantian. Kalau Anda tidak frustrasi, Anda keterlaluan. Anda ingin tolong, tidak bisa. Anda tahu Anda mestinya di situ, tapi Anda tidak di situ. Apa yang saya buat? Sembahyang, nunggu, dan lihat. 1 jam kemudian, bayangin, itu airport penuh orang. Pesawat dari berbagai negara datang masuk pada jam yang bersamaan. Ribuan orang keluar, saudara. 1 jam kemudian. Apa yang saya tunggu-tunggu? Keluar. Betul-betul dengan badan kekar dia yang dorong kereta barang, saudara. Begitu dia keluar, dia berkata, "Halebi!" katanya. Saya bilang, "Yes." Dan saya keluar. Anda ngerti gambarannya? Kepedulian Yohanes adalah, dia berkata, sukacita yang paling besar melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya mau beritahu saudara, pergulatan dalam lorong kehidupan ini tidak ada yang mudah. Paulus berkata, I have fought long and hard for my Lord. Aku telah bertempur dalam pertempuran yang panjang dan melelahkan dan berat bagi Tuhan. Kalau orang sekali Paulus berkata, itu long and hard. Saya beritahu saudara, it is long and hard. Panjang dan berat. Jangan mengeluh, karena semua orang mesti melewatinya. Tapi Anda bertempur seperti seekor singa bertempur, saudara. Jangan bertempur seperti ayam kampung bertempur. Bertempur seperti singa bertempur. Jangan nyerah. Semua orang alami. Jangan lihat pertempuran orang lain. Urus pertempuranmu sendiri.
Dan mari keluar sebagai pemenang, saudara. Semua kita mengalami. Modelnya berbeda. Tapi kalau kita jujur berkata, long and hard. Seringkali orang lihat orang lain berkata, dia sudah beres semua. Saya berkata, no. Anda hanya tidak tahu apa yang sebetulnya dihadapi setiap pribadi. Kita punya banyak keluarga di tempat ini. Kalau kita mau jujur melihat pribadi demi pribadi, saya yakin mereka akan mengatakan yang sama. Ya, ini pergulatan, pertempuran yang tidak dengan gampang dilewati. Dan setan, Daud berkata, musuhku itu menanti hari sialku. Hari di mana Anda mulai tergelincir. Hari di mana Anda mulai lengah. Bahasa Ibraninya artinya misfortune. Di mana keberuntungan sepertinya tidak menyertai Anda. Anda pernah mengalami periode di mana semuanya bertubi-tubi datang. Istilahnya Bu Eli, mubal. Mubal. Keluar semua. Dan yang ditunggu, dia sikap kita pada hari ini. Tapi saya beritahu saudara, Yesus sudah mengatasi semua. Dia sudah menang. Dan dia berikan kemenangan kepada kita. Tidak ada alasan untuk berkata, kalau gitu aku nyerah kalah Pak. No. Kita di gereja nyanyi lagu yang tidak pernah kita aplikasikan. Bagaimana cara Anda menang? This is how we overcome. Ini bukan po ame-ame, saudara. Amen. This is how we overcome. Bukan begini-begini, saudara. This is how we overcome. Bagaimana cara Anda menang? Caranya. Press on. Jangan pernah nyerah satu jengkal pun. This is how we overcome. Jangan pernah nyerah sejengkal pun, saudara. Ini caranya menang. Terus. Sekali kau berkata, aku berhenti dulu Pak ya. Finish habis. Jangan pernah nyerah. Saya tahu tidak gampang. Tapi Tuhan sudah menang. Anda dan saya juga harus jadi pemenang, saudara. Kalau orang Kristen ngerti ini, saudara. Saya yakin hidup kita akan berbeda. Kekristenan kita akan lain. Ya, pergulatan hidup semua manusia mengalami. Tapi kita tahu bagaimana cara menang. Orang bertanya, gimana cara kamu menang? Katakan apa? This is how we overcome. Ini cara kami menang. Kalau bukan dengan cara itu, gak bisa. Saya berdoa, lewati perjuangan peperangan. Kau akan menang. Seringkali perjuangan itu berupa sakit hati. Perjuangan berupa berbagai ancaman yang muncul. Perjuangan berupa keuangan kita, keluarga kita, anak kita, suami istri, whatever. But this is how we overcome. Kalau Anda berhenti, habis saudara. Dan saya berdoa, Tuhan akan memberikan kemenangan yang dahsyat dalam hidup kita. Amen, saudara. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mesti melakukan? Apa yang perlu buat kita? Saya mau ajak Anda lihat 1 Tawarikh pasal yang ke-28. 1 Tawarikh pasal yang ke-28. Sebelum saya baca ayatnya, lihat dulu judulnya dari pasal ini. Judulnya adalah pesan Daud, pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Nah, kalau Anda perhatikan semua yang saya quote, yang saya baca adalah pesan terakhir karena itu paling penting. Kalau Anda mau the ultimate thing dalam hidupmu, Anda lihat pesan-pesan terakhir ini. Anda tidak akan kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Amen. Nah, kalau Anda baca akan kisah ini, dimulai ketika Daud sadar bahwa waktunya sudah tiba, dia harus serahkan tahtanya kepada Salomo. Sementara pembangunan bait Allah belum selesai karena Tuhan berkata, Daud, kamu terlalu banyak menumpahkan darah. Tuhan berikan akan blueprint kepada Daud bagaimana cara membangun dan apa yang Tuhan inginkan.
Dan Allah berkata, engkau berkati anakmu dan biarkan dia yang bangun. Kalau Anda baca ceritanya, Daud memberikan blueprintnya. Dia berikan akan sumbangan kekayaan harta yang luar biasa. Dan Salomo tinggal mengerjakan. Di antara semua warisan yang ditinggalkan Daud, saya percaya kalimat yang satu ini yang paling penting sebetulnya. Yang Daud tinggalkan buat anaknya. Saya berdoa ini jadi berkat buat kita. Pada ayat yang ke-9, perhatikan apa yang Daud katakan. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Hal yang paling mendasar dan berkata begini, nak, engkau harus melewati akan lorong hidupmu sendiri dan aku tidak bisa menyertai engkau lagi. Itu lorongmu dan bukan lorongku. Aku telah selesaikan lorongku, engkau harus selesaikan lorong kehidupanmu. Tapi kalau engkau ingin tahu bagaimana caranya bapakmu ini survive dan keluar sebagai pemenang. Dalam peperangannya begitu brutal, mengerikan, dan kotor sekali. Ini yang penting buat kamu. Dan dia berkata kalimat yang luar biasa. Kenalah Allahnya ayahmu. Jangan kenal lewat ayahmu. Nah. Kenal sendiri Allahnya ayahmu. The Living Bible mengekspresikan dengan baik. Dia berkata, get to know the God of your father. Kenali Tuhannya papamu. Dan dia berkata, worship and serve him with a clean heart. Engkau sembah, engkau layani dia dengan hati yang bersih and a willing mind. Dengan pikiran yang setia. Dan dia berkata, get to know the God of your father. Kecuali Anda sendiri kenal secara pribadi dengan Tuhan. Sulit untuk bisa menang. Anda harus kenal dia secara pribadi. Bukan hanya tahu tentang dia. Anda mesti bergaul dengan dia. Anda kenal dengan dia. Anda jalan dengan dia. Dan tidak perlu lewat orang lain. Hamba Tuhan yang dipakai untuk memperlengkapi saudara. Tidak lebih dari itu. Dari masing-masing pribadi dengan Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen yang tidak kenal Tuhan secara pribadi. Tumpuannya kepada hamba Tuhan begitu besar. Padahal lorong perjuangan peperangan kita berbeda-beda. Masing-masing Anda punya lorong sendiri. Yang cukup hanya satu orang, dirimu dan Tuhan di dalam. And this is how we overcome. Anda nggak bisa nunggu orang lain dorong-dorong saudara. Anda mesti gerak sendiri dengan dia. Untuk engkau keluar sebagai pemenang. Daud berkata, get to know the God of your father. Kemarin saya ceritakan, saya baru terima surat, saya dimaki-maki orang. Men, ini orang luar kota. Saya lupa saya ketemu ibu ini di mana, saya nggak tahu. Alamatnya nggak tahu, jelas atau nggak, alamatnya nggak tahu. Saya buka suratnya, saya dimaki-maki. Dimaki-maki, dimintain tolong, diucapan terima kasih, dimaki-maki lagi. Jadi alfa omeganya, yang awal dan yang akhirnya itu maki-makian. Anda tahu dia maki-maki saya kenapa? Dia berkata begini, Pak Pendeta, waktu Bapak saya mintain alamat, Bapak menulis alamat Bapak tanpa senyum. Memang pendeta semua begitu. Nah, saya agak merasa lega. Jadi semua begitu, saudara. Jadi harusnya dia minta begini. Alamat ya. Betapa mahalnya senyum saya, saudara. Makanya setiap kali saya senyum Anda $5. Gara-gara ini saya dimaki-maki orang. Kamu nulis gini kok harus. Kalau itu membuat orang sudah mau ngelawan setan apa, saudara? Nanti isinya kamarmu gambar pendeta senyum semua.
Setan tidak takut. Get to know, kata Daud, the God of your father. Itu kuncinya. Kalau tidak kenal secara pribadi, rusak. Anda tidak akan pernah bisa keluar sebagai pemenang. Amen, saudara. Buka Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim pasal 2. Ayat 10 mulai. Sampai 14. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya mati, dipanggil Tuhan pulang. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Yang, perhatikan, tidak mengenal Tuhan. Ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir lalu mengikuti Allah lain. Dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Lihat. Waktu muncul generasi yang tidak mengenal Allah ataupun perbuatannya. Nyembah Allah lain. Dan mereka hancur dalam peperangan lorong hidup mereka. Get to know the God of your father. Kenali nak Tuhannya Allah daripada ayah. Kecuali kau kenali dia sendiri, kau tidak akan bisa keluar sebagai pemenang. Knowledge, pengetahuan tidak nolong, saudara. Tapi kalau Anda kenal dia, Anda juga akan punya pengetahuan tentang dia. Tapi orang yang tahu tentang dia, belum tentu dia kenal dia. Anda nggak bisa nangkep hatinya. Minggu yang lalu saya pulang dari Vancouver. Saya berhenti stay 1 hari di Jakarta. Ada janjian ketemu dengan Pastor George E. Yang minggu lalu khotbah di sini. Dan saya janjian ketemu dengan Iin Cipto, anaknya Pak Yusak Cipto. Kita bicara tentang ministry di Jakarta. Nah, Iin ini melayani kira-kira hampir sekitar 2.000 pemulung di Jakarta. Di pusat terakhir pembuangan sampah di Jakarta. Beberapa stafnya tinggal dengan para pemulung di tempat pembuangan akhir TPA di Jakarta. Dan kita sedang bicara, diskusi, apa yang kita akan buat dengan ministry ini, karena ini berkembang dahsyat sekali. Dia malah berkata dalam waktu singkat bisa dari 4.000. Jadi kita bicara soal banyak hal. Sampai kita diskusi tentang bagaimana kita bisa mendelegasikan akan tugas, ya, pendelegasian tugas kepada teman-teman sekitar kita, anak buah yang ada, gimana caranya. Lalu kita diskusi. Lalu kemudian George E. dengan Iin itu ngajukan pertanyaan yang bersamaan. Mereka tanya. Mereka bilang, bagaimana dengan yang kamu rasakan dalam pendelegasian? Dan tiba-tiba itu keluar dari hati saya berkata, saya belajar di Alkitab. Pendelegasian secara tugas konkret itu gampang. Saya bisa berkata, kamu bagian musik, kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Selesai. Tapi kalau kita baca di Alkitab, pendelegasian yang paling berat, itu pendelegasian hati. Salomo tidak punya hati seperti yang dimiliki Daud. Itu yang membuat dia celaka pada akhirnya. Nangkap saudara. Sebab ternyata dia tidak mau kenali betul Allah daripada ayahnya. Pada akhir hidupnya, tidak tahu istrinya terlalu banyak. Anda tahu berapa istri yang dikatakan terlalu banyak? Kalau lebih dari 1, terlalu banyak. 1 sebenarnya nggak habis-habis, saudara. Sungguh serius. Para suami tak beritahu, 1 nggak habis-habis. Nggak akan pernah habis. Mungkin Anda habis duluan.
Tapi nggak pernah habis. Betul. Lebih dari satu, too much. Meledak gitu, hancur. Salomo punya koleksi ribuan. Anda bisa bayangin juru masaknya hanya masakin istri dan gudegnya Salomo. Itu mungkin kalau masak nasi bukan lagi pakai tongkat, saudara. Itu mungkin pakai paku bumi itu. Ngaruh nasinya. Ribuan hanya untuk ngasih makan selirnya. Bayangin. Itu tiap hari di dapurnya sudah pembantaian binatang itu sudah luar biasa. Hanya untuk apa? Ngasih makan selirnya. Tapi yang dikasih makan yang ribuan itu, Alkitab berkata. Yang membuat dia menyimpang dan menyembah kepada Allah-Allah lain. Pada hari Salomo mati, pecah dua kerajaan. Sebab dia tidak bisa menerima pendelegasian hati. Kursi dia duduk. Kerajaan dia punya. Power dia punya. Semua dia punya. Hati dia tidak punya. Oleh karena itu tidak pernah bisa diwariskan. Itu harus dibuat dalam proses pergulatan Anda sendiri dengan Allah. Melewati terowongan perjuangan kehidupan. Jangan nyerah, saudara. Karena itu membentuk hatimu sendiri. Supaya benar di hadapan Tuhan. Amen. Amsal pasal 4. Nah, di sini saya tahu mengapa Daud berpesan begini. Amsal pasal 4 ayat pertama mulai. Amsal pasal 4 mulai ayat yang pertama. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan, garis bawah ini, ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Lalu Salomo menceritakan bagaimana caranya dia terima itu. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya. Perhatikan ini ajarannya. Biarlah, apa saudara? Hatimu. Ada garis bawahi kata hati itu. Memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Bahasa Inggrisnya bagus. Learn it by heart. Belajarlah dengan hati. Not by head, but by heart. Itu yang dimiliki Daud. Sampai Allah berkata, ini a man after my own heart, katanya. Salomo gak punya itu. Dalam waktu singkat, dia menyimpang. Dia terima ilmu yang baik. Tapi itu gak bisa diwariskan seperti orang memberikan sesuatu barang. Tahtanya bisa, kekuasaannya bisa. Tapi hatinya belum tentu. Karena setiap orang melewati lorong hidupnya berbeda-beda. Yang seorang kompromi, yang seorang radikal. Hasilnya akan berbeda. Saya berdoa tidak ada orang yang kompromi di tengah-tengah kita. Semua radikal dan keluar sebagai pemenang. And this is how we overcome. Ini caranya kita menang. Don't give up. Jangan menyerah. Minta sampai hati Tuhan terpatri di hatimu. Sampai tangannya ngukir hatimu. Dengan hukum-hukumnya. Sampai engkau bisa merasakan detak jantungnya Allahmu. Kau kenali dia sebagai pribadi. Dan kau akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Paulus berkata, I have fought long and hard for my Lord. Aku telah bertempur dalam pertempuran yang panjang dan berat bagi Tuhanku. And through it all, dan lewat semuanya itu, I have get through to him. Aku tetap dalam kebenaran. Benar bagi dia. Lewat semuanya itu, aku didapati benar. I have fought long and hard for my Lord. And through it all, I have get through to him. Saya berdoa, biar tetap kita benar bagi dia. Dan didapati benar. Sekalipun perjuangan kita bukan perjuangan yang gampang. But this is how we overcome. Amen. Mari berdiri sama-sama, saudara.
Biarlah anugerah-Mu turun saat ini. Anugerah yang membuat kami kuat. Dan kami mau katakan kami lebih dari pemenang, Tuhan. Kami lebih daripada pemenang. Bersama dengan Kristus, aku sanggup melakukan segala perkara. Bersama Kristus yang menguatkan aku. Sekarang turunkan anugerah-Mu kepada anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan anugerah kekuatan. Demi kekuatan dialirkan. Kami tahu kasih karunia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan. Yang setiap hari baru itu kami boleh nikmati dalam hidup kami. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, Amen.